Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada pertemuan yang ke-11, dalam mata kuliah konseling pranikah, kita akan membahas materi yang berkenaan dengan kepuasan pernikahan. Tentunya setiap pasangan yang ingin menikah ingin mendapatkan kepuasan dalam pernikahannya. Kepuasannya itu tentunya lahir dalam bentuk terbentuknya keluarga yang bahagia, penuh ketenangan, dan cinta kasih. Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin. Jadi ada dua ikatan ya, ada lahir dan batin. Di mana ikatan itu terbentuk antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya setiap pasangan yang menikah punya harapan untuk memperoleh kepuasan dalam pernikahannya. Kepuasan dalam pernikahan itu sebenarnya mengarah kepada bagaimana pasangan itu mempersepsi terhadap kehidupan pernikahannya. Baik itu diukur dari bagaimana dia mampu berkomunikasi, mengisi waktu luang, orientasi keagamaan, penyelesaian konflik, pengelolaan keuangan, hubungan seksual, serta dalam proses pengasuhan anak. Jadi kepuasan pernikahan itu lebih kepada bagaimana pasangan itu memberikan penilaian terhadap kondisi pernikahannya. Jadi penilaian itu mengarah kepada cerminan seberapa bahagia individu dalam pernikahannya. Kepuasan pernikahan ini memang sifatnya subjektif karena masing-masing individu akan menilai berbeda terkait dengan kepuasan ataupun kebahagiaan dan kesenangannya dalam pernikahan. Ada beberapa dimensi dalam mengukur apakah pernikahan itu sudah mengarah kepada adanya kepuasan atau tidak. Yang pertama kita lihat dari komunikasi. Komunikasi merupakan aspek yang paling penting dalam kepuasan pernikahan. Komunikasi berfokus kepada tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Baik itu dalam kaitannya dengan emosi, keyakinan, persepsi, sehingga masing-masing pasangan mampu menjadi pendengar yang baik, mampu terampil ataupun berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya, sehingga satu sama lain dapat saling memahami apa yang diinginkan oleh pasangan. Nah, komunikasi ini tentunya menuntut adanya keterbukaan dari masing-masing di antara pasangan. Nah, kalau pasangan itu tidak terbuka, tentunya akan ada ataupun akan ada persepsi yang salah ataupun berbeda oleh masing-masing pasangan. Di samping keterbukaan, yang dipentingkan dalam komunikasi itu adalah kejujuran dengan pasangan. Nah, ini kejujuran. Bagaimana bisa jujur dengan pasangan? Tidak ada yang disembunyikan, walaupun itu hal-hal yang kecil. Termasuk mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman, kemudian komunikasi atau hubungan dengan keluarga pasangan, dan lain sebagainya. Karena kalau sudah tidak ada kejujuran dalam pernikahan, itu akan menimbulkan permasalahan dan konflik nantinya. Kemudian kemampuan untuk mempercayai satu sama lain. Dalam sebuah pernikahan itu sangat dipentingkan sekali itu rasa saling percaya satu sama lain. Jadi mempercayai pasangan sehingga tidak pernah curiga atau mungkin berprasangka dengan pasangannya. Nah, tentunya kepercayaan ini akan bisa muncul kalau masing-masing pasangan ya saling terbuka dan jujur. Kalau tidak ada keterbukaan dan kejujuran ya bisa jadi salah satu pasangan tidak mempercayai pasangan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap empati terhadap pasangan. Nah, bersikap empati artinya memahami apa segala hal yang
rasakan, dipikirkan, dialami oleh pasangan kita. Jadi perlu juga lah kepedulian dengan pasangan. Jadi saat pasangan itu kelihatannya sangat capek atau lelah, ya istri harus, maupun suami istri dan suami masing-masing juga harus memberikan wujud perhatian kalau dia memahami kondisi pasangannya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik artinya berikan juga ruang antar sesama pasangan itu untuk saling bercerita. Suami mendengarkan apa yang diinginkan istrinya, yang diharapkan istrinya. Di saat istrinya juga, suaminya juga butuh untuk didengarkan, dan istri pun juga menjadi pendengar yang baik. Jadi dalam pernikahan, komunikasi dan bagaimana perasaan dan sikap individu dalam melakukan komunikasi itu menjadi dimensi penting dalam mencapai kepuasan pernikahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan waktu luang. Nah, dalam pernikahan itu kita itu memang butuh mengisi waktu senggang. Jadi ada aktivitas bersama dengan keluarga, baik dengan pasangan kita maupun dengan anak-anak. Karena apabila terdapat hubungan yang positif dengan pasangan dan anak-anak, cenderung akan tercipta kepuasan dalam rumah tangga. Karena masing-masing pasangan atau individu itu kan memiliki pilihan, harapan, keinginan untuk punya waktu khusus untuk bersama pasangannya. Jadi kalau bekerja ya, luangkan waktu untuk pasangan kita. Selanjutnya adalah orientasi agama. Ini juga menentukan seseorang untuk kepuasan pernikahannya. Pasangan yang memiliki landasan nilai agama, berlaku yang satu keyakinan atau satu pemahaman akan membantu dia untuk bisa saling melaksanakan tugas sebagai dalam agama masing-masing, sehingga apabila satu sama lain menjalankan agamanya, tentu akan memberi pengaruh dan melihara nilai-nilai satu hubungan atau norma hubungan sosial yang besar dalam pernikahan. Karena agama adalah tonggak utama dalam seseorang itu menjalankan kehidupannya. Kalau dia bisa menjalankan agamanya dengan baik, tentu ya dia bisa akan membangun rumah tangganya dengan baik. Kemudian dimensi yang keempat adalah penyelesaian konflik. Nah, bagaimana pasangan itu mampu untuk menyelesaikan konfliknya. Artinya dalam rumah tangga memang tidak bisa dipungkiri akan selalu ada konflik yang terjadi. Dengan pernikahan itu tidak akan selalu harmonis, pasti ada juga perbedaan, ketidaksesuaian antara pandangan masing-masing pihak. Nah, bagaimana mampu untuk menyelesaikan konflik atau meresolusi konflik itu akan membantu pasangan untuk mendapatkan kepuasan dalam pernikahannya. Dengan adanya keyakinan, kemudian keterbukaan yang tadi, kemudian mencari strategi yang tepat dalam menyelesaikan konflik. Nah, ini sudah dibahas minggu lalu ya, bagaimana menyelesaikan konflik dengan pasangan itu. Mungkin ada yang dengan menggunakan menjadi bintang atau pemimpin dengan keras, apakah dengan diskusi, mana yang lebih efektif. Nah, cenderung akan lebih efektif jika kalau berkonflik itu memang diselesaikan, dikomunikasikan dan dibicarakan, bukan saling menghindar ataupun saling mengintimidasi. Selanjutnya adalah dalam pengelolaan keuangan. Nah, apa kaitannya kepuasan pernikahan dengan pengelolaan keuangan ya? Ya, sebagian besar wanita berharap dengan menikah itu status ekonominya akan terangkat. Nah, tentunya kalau status ekonominya terangkat, dia dihargai, dia bisa memenuhi kebutuhannya yang diinginkannya, nah, tentu akan menjadikan dia bisa berikan pelayanan yang maksimal, perhatian yang maksimal dengan keluarga, dengan anak-anak, dan dengan pasangannya. Karena bagaimanapun memang sikap dan cara mengatur keuangan itu juga sangat perlu dilakukan dalam pernikahan agar tidak terjadi konflik yang diakibatkan karena tidak tercukupinya kebutuhan secara finansial. Nah, selanjutnya yang keenam adalah intimasi seksual. Nah, ini yang sudah kita bahas juga kemarin.
bahwa dalam hubungan pernikahan, khususnya ini kaitannya dalam hubungan seksual, memuaskan pasangan itu adalah bagian yang penting dalam pernikahan. Artinya, ketika tidak adanya ketertarikan lagi dalam melakukan hubungan seksual, tentu akan menurunkan kebahagiaan pada pasangan kita. Artinya, hubungan seksual yang baik datang dari hubungan emosional yang baik dengan pasangan. Pasangan dengan hubungan emosional yang baik memiliki juga hubungan fisik yang baik. Artinya, memang perlu dilakukan juga ataupun dibahagiakan pasangan kita itu dalam dalam melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, dimensi yang selanjutnya adalah keluarga dan teman-teman. Nah, ini dia. Ternyata membangun relasi yang berkualitas, memiliki teman dan keluarga yang tentunya terbentuk dan terjalin dengan baik komunikasinya, tentu akan juga membantu mengarah kepada meningkatnya kepuasan pernikahan. Karena dukungan dari teman-teman, dukungan dari keluarga itu juga akan membantu seseorang dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Karena kalau seseorang itu merasa tidak ada orang lain di sekitarnya, merasa sendiri, tentunya akan menimbulkan rasa tidak percaya diri, mungkin kecewa atau apa. Sehingga kalau dengan adanya teman-teman juga akan membantu memberikan support kepada seseorang, sehingga dengan adanya support teman-teman dan keluarga tentunya akan mengarah kepada kualitas hubungan keluarga yang lebih baik. Kemudian anak-anak dan pengasuhan, itu dimensinya. Artinya kesepakatan dalam hal pengasuhan anak, didik anak itu menjadi bagian penting dalam sebuah pernikahan. Kadang-kadang setiap orang, masing-masing orang tua itu punya cara, punya pola dalam mendidik anak masing-masing. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Karena biasanya pasangan yang menikah ini tentunya mereka ya tahu udah lahir dari pribadi yang berbeda ya. Tentu dengan pribadi yang berbeda, dengan pengalaman hidup yang berbeda, tentunya memiliki cara-cara yang berbeda juga dalam pengasuhan. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Kesepakatan dalam hal pengasuhan anak juga akan mempengaruhi bagaimana pernikahan itu akan menjadi bahagia, akan dirasakan kepuasan. Selanjutnya yang terakhir ya, kesetaraan peran. Nah, ini dia. Kerjasama dalam pernikahan itu, apalagi misalnya pasangan kita yang mungkin istri memiliki penghasilan yang lebih besar ataupun jabatan yang lebih tinggi, maka perlu adanya satu kesetaraan peran. Istri menghargai suami, suami pun juga memberikan support kepada pasangannya. Artinya, apabila memang pasangan kita itu dalam posisi yang lebih baik dibandingkan kita, maka hendaknya kita memberikan support, dukungan ya, dalam bentuk perhatian, kemudian dalam bentuk penghargaan. Karena walaupun bagaimanapun, kalau sudah tidak ada lagi penghargaan atau menghargai pasangan, tentunya akan menimbulkan konflik. Karena sekarang itu sebenarnya yang punya pekerjaan mapan itu di pihak istri, jadi makanya harus saling menghargai satu sama lain. Nah, artinya kalau kita dapat simpulkan ada 3 poin penting yang harus diciptakan yang mempengaruhi adanya kepuasan pernikahan. Yang pertama itu adalah kebutuhan material. Maka tadi keuangan itu perlu diperhatikan. Karena pemenuhan kebutuhan material ditandai kepuasan fisik, biologis, tempat tinggal itu sangat mempengaruhi seseorang merasakan kepuasan dalam pernikahannya. Yang kedua adalah kebutuhan seksual. Ternyata pemenuhan kebutuhan seksual yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan seksual dan respon seksual yang baik dan frekuensi hubungan seksual yang baik atau tidak rendah itu akan mempengaruhi seseorang merasa puas dalam pernikahannya. Kemudian adalah kebutuhan psikologis. Nah, ini dia kebutuhan kenyamanan, persahabatan, keamanan emosional, saling memahami dan menerima itu menjadi faktor penentu juga dalam mencapai kepuasan pernikahan. Nah, terkait dengan isu-isu yang terjadi dengan adanya kepuasan pernikahan itu banyak yang sering bisa kita lihat gitu. Bisa itu juga isu-isu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dari internal dan juga eksternal dari individu. Bisa saja itu dipengaruhi oleh bagaimana
seorang itu memahami tentang pola asuh, kemudian memahami, melakukan penerimaan terhadap orang lain, dan kualitas kepribadian, interaksi yang positif, dan komunikasi tadi. Begitupun dengan ternyata dalam mencapai kepuasan pernikahan itu sangat dipentingkan juga saat akan menikah itu memang kita sudah punya bekal ilmu, bekal secara ekonomi. Karena kan salah satu faktornya tadi adalah ya tercapainya kepuasan dalam segi material, kepuasan dalam segi seksual, dan dalam segi psikologis. Makanya perlu uh, dibekali diri supaya kita bisa mencapai kepuasan itu. Baik, itu saja untuk materi kita pada hari ini. Artinya dalam kehidupan pernikahan, memang setiap individu yang menikah itu pasti punya harapan oleh kepuasan pernikahan. Jadi kepuasan pernikahan itu kan sebagai evaluasi tentunya ada area-area tentu yang akan membantu seseorang itu mendapatkan kepuasan itu. Baik itu komunikasi, waktu luang, mutasi keagamaan, sampai kepada pengasuhan. Artinya kepuasan pernikahan itu akan dapat dirasakan oleh pasangan apabila memang satu sama lain saling memahami dan memberikan support yang membantu dalam mencapai tujuan pernikahan. Itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Yang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.